Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita memperoleh agar nanti dari pohon alpukat kita yang tumbuh berasal dari biji bisa cepat berbuah. Kita perlu ketahui bersama bahwa apabila kita melakukan penanaman pohon alpukat yang tumbuh berasal dari biji, maka untuk pohon berbuah nantinya itu sekitar usia kurang lebih 10 tahun. Jadi salah satu cara agar nanti kita bisa memperoleh pohon alpukat kita yang tumbuh berasal dari biji bisa cepat berbuah, yaitu kita lakukan penyambungan. Adapun tujuan kita melakukan penyambungan pohon alpukat yang tumbuh berasal dari biji, selain nanti bisa cepat berbuah, nantinya kita bisa memperoleh pohon alpukat kita bisa pendek, sehingga nanti mudah kita melakukan perawatan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan penyambungan pohon alpukat kita yang tumbuh berasal dari biji, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa berhasil dengan baik. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan gunting pangkas. Kemudian yang berikutnya kita siapkan silet, di mana untuk silet yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Bagi para sahabat yang tidak memiliki silet, bisa juga menggunakan pisau. Intinya untuk pisau yang digunakan nantinya bermata tipis. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang akan saya gunakan sebagai sungkupan nantinya. Kemudian dari plastik pembungkus es lilin di sini saya bagi dua bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan dan pengikat sungkupan. Dan yang terakhir kita siapkan entris, di mana untuk entris yang kita gunakan nantinya kita ambil dari pohon alpukat yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Adapun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan nantinya, kita cari entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan di mana dari mata-mata tunasnya sudah menonjol seperti ini namun belum mekar. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan penyambungan pohon alpukat kita agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama kita melakukan pemotongan dari batang pokok pohon alpukat kita, agar nanti dari pohon alpukat kita bisa pendek. Untuk pemotongan nantinya itu kita lakukan sekitar 40 cm dari batas permukaan media tanamnya. Jadi untuk pemotongan nantinya itu saya akan lakukan di sini. Kemudian kita lakukan pembuangan daun di sekitaran pengirisan yang akan kita lakukan nantinya. Setelah kita sudah lakukan pemotongan dari batang pokok pohon alpukat kita, kemudian kita ambil entris, di mana untuk entris nantinya di sini kita lakukan pembuangan daun semua. Adapun untuk panjang entris yang bisa kita gunakan nantinya yaitu sekitar kurang lebih 10 cm. Kemudian kita lakukan pembelahan batang pokok alpukat kita. Untuk pembelahan di sini kita lakukan pas di tengah,
Adapun untuk kedalaman pembelahan nantinya kita lakukan di sini yaitu sekitar 2 cm atau sekitar 2 mata pisau silet. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan entris. Adapun untuk pengirisan entris di sini kita lakukan sesuai dengan irisan dari batang pokok yang kita lakukan, yaitu sekitar kurang lebih 2 cm. Usahakan untuk pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata dan tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Usahakan untuk bagian ujung bawah irisan itu tipis. Kemudian kita masukkan entris. Apabila kita menggunakan ukuran entris lebih besar dibanding batang pokok pohon alpokat yang akan kita lakukan penyambungan nantinya, atau sebaliknya, nantinya kita masukkan entris itu salah satu sisi rata pinggir. Karena di sini untuk ukuran entris dan batang pokok pohon alpokat saya sama ukuran, jadi ini pas saya masukkan entris di tengah. Ini bisa saya perlihatkan contoh entris yang saya masukkan seperti ini. Usahakan harus benar-benar pas dan tidak ada celah. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan nantinya di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas. Dan dimana untuk ikatan nantinya di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Setelah kita sudah lakukan pengikatan sambungan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan. Untuk penyungkupan nantinya di sini kita lakukan melebihi dari batas ikatan sambungan. Lalu kita lakukan pengikatan sungkupan. Di mana untuk pengikatan sungkupan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada pohon alpokat kita yang tumbuh berasal dari biji agar nanti bisa cepat berbuah. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi dari media tanam pohon alpokat kita jangan sampai mengalami kekeringan. Dan dimana dari pohon alpokat kita yang baru kita lakukan penyambungan, kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Adapun untuk hasil dari penyambungan yang telah saya lakukan pada pohon alpokat saya di sini, nantinya saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Karena nanti saya akan perlihatkan bagaimana ciri-ciri dari hasil sambungan kita sudah berhasil dan kapan waktu yang tepat kita lakukan pelepasan sungkup. Jadi ikuti terus video saya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.